Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita ingin bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa bersama-sama hadir, kita ingin memuji Tuhan kita. Marilah kita hadir dengan bawa hati kita ingin menyembah Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Karena hanya Tuhan kita yang patut untuk kita puja dan kita sembah. Haleluya, amin. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita bertepuk tangan. Mari kita nyanyikan pujian yang pertama ini, api kemuliaannya. Kita bertepuk tangan sambil bernyanyi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita nyanyikan pujian dari awal, api kemuliaannya. Mari sama-sama buka suara kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan,
kita ingin memuji Tuhan kita dengan lebih dalam lagi dan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita gunakan hati kita memuji Tuhan kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal sekali lagi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Halo, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan,
saya mengajak kita mari bersama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak berkesudahan. Kami selalu bisa menikmati berkat-Mu setiap hari, berkat yang baru setiap hari. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu, kami mohon supaya Tuhan menolong kami bisa mengerti firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, buka hati kami lebar-lebar, berikan kerendahan hati kepada kami, sehingga walaupun mungkin kami sudah tahu apa yang akan kami dengar, kami sudah sering dengar akan firman yang kami baca, kami renungkan, tapi sekali lagi kami diajar, kami diubahkan oleh kebenaran-Mu yang begitu kudus, begitu mulia. Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas ini, yang penuh kelemahan, yang penuh dosa. Boleh Tuhan sucikan, kuduskan, layakan, urapi, supaya bisa menyampaikan kebenaran-Mu dengan baik, dengan benar. Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar untuk boleh mendengar firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman-Mu akan mengubah kami, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bacaan hari ini kita akan bersama-sama renungkan dari Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai ke 26. Kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai 26. Saya mengundang kalau saudara memiliki Alkitab, kita akan membukanya, kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai ke 26. LAI memberi judul perikop ini, Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikannya kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab kepada dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kalau kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatanmu, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, hari ini gereja merayakan Hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta adalah salah satu hari terpenting bagi orang percaya. Di hari Pentakosta yang pertama, Roh Kudus turun di atas diri para murid, sehingga dikatakan nampak ada seperti lidah-lidah api menghinggapi para murid. Dan waktu itu para murid bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Namun saudara, bukan cuma kepada Roh Kudus, maksud saya bukan cuma kepada para murid, tapi Roh Kudus juga dikaruniakan kepada setiap orang percaya. Yesus berjanji bahwa setelah Yesus naik ke surga, Allah Roh Kudus akan turun
dan menyertai kehidupan orang-orang percaya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain atau Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Sudah, setiap orang yang sudah lahir baru, ia akan menerima Roh Kudus di dalam dirinya. Namun masalahnya tidak seperti Pentakosta yang pertama, di mana ada penampakan lidah api. Tidak ada tanda yang kasat mata yang muncul waktu sekarang seseorang memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Saya membayangkan andai setelah seseorang menerima Roh Kudus, lalu muncul tanda salib di dahinya atau di dadanya, mungkin kita akan jauh lebih mudah melacak kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang. Namun sayangnya tidak demikian, bukan? Karena itu seringkali manusia itu suka bikin kriteria tersendiri untuk mendeteksi kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang. Sebagai contoh, satu kali ada seorang anak remaja bertanya kepada saya kira-kira begini, "Kok apa sih tandanya seorang sudah sungguh-sungguh menerima Roh Kudus?" Lalu saya bertanya, "Kenapa kamu tanya begitu?" Lalu dia berkata, "Soalnya ada yang bertanya sama saya, 'Kamu sudah dibaptis Roh belum?' Dan saya bingung jawab apa. Lalu dia berkata lagi, 'Kalau kamu sudah dibaptis Roh, harusnya kamu bisa bahasa roh.' Dan remaja itu berkata, 'Oh, saya nggak bisa bahasa roh.' Lalu orang yang bertanya itu berkata, 'Oh, kalau gitu kamu belum dibaptis Roh. Kalau gitu kamu belum lahir baru.' Anak remaja ini bingung dan bertanya, 'Apa benar begitu kok?' Sudah, jawabannya tentu tidak. Bahasa roh bukan tanda utama bahwa seorang itu sudah sungguh-sungguh terima Yesus. Sekali lagi, bahasa roh itu bukan tanda utama dan satu-satunya bahwa seorang itu sudah sungguh-sungguh terima Yesus atau menerima Roh Kudus dalam dirinya. Lalu apa tanda utama seorang sudah lahir baru? Apa tanda utama seseorang memiliki Roh Kudus dalam dirinya? Hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua tanda utama melalui perikop yang barusan kita baca. Saudara, para ahli menemukan bahwa surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang yang pada waktu itu mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, tapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan Kristus. Pada waktu itu ada banyak orang-orang yang mengaku percaya, yang berpendapat yang penting percaya Yesus. Saya selamat, tapi hidupnya tidak ada perubahan. Mungkin mirip seperti teologi yang sedang berkembang saat ini yang disebut sebagai teologi hyper grace. Jadi dia merasa yang penting percaya Yesus, udah dapat hidup kekal. Jadi dia nggak peduli dengan kekudusan hidup, tidak peduli dengan hal-hal rohani. Yang penting terima Yesus dan masuk surga. Saudara, Yakobus sangat tidak setuju dengan hal itu. Karena itu Yakobus menyatakan sebuah pernyataan yang serius pada bagian yang kita baca barusan. Dia berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah omong kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Karena itu pada bagian ini Yakobus menunjukkan ada dua hal yang menjadi tanda yang sangat jelas apakah seorang itu beriman. Dua tanda yang sangat jelas apakah seorang itu sudah menerima keselamatan, menerima Roh Kudus dalam dirinya atau belum. Tanda yang pertama yang Yakobus nyatakan pada bagian ini adalah seorang yang sudah menerima keselamatan atau sudah lahir baru, itu hidupnya pasti dipenuhi kasih. Dipenuhi kasih yang pertama kepada sesama. Dipenuhi kasih kepada sesama. Sudah, kalau kita mempelajari kitab Yakobus, pada perikop yang sebelumnya, perikop sebelumnya dari apa yang kita baca hari ini, menunjukkan bahwa ada isu yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku Kristen pada waktu itu. Orang-orang Kristen pada waktu itu suka membeda-bedakan orang melalui status sosial mereka. Mereka suka merendahkan, suka meremehkan orang-orang yang miskin. Namun saudara, pada bagian ini Yakobus mengatakan orang Kristen yang sejati, orang Kristen beriman, orang Kristen yang sudah lahir baru pasti tidak akan melakukan itu. Mereka pasti akan menunjukkan kasih yang besar kepada sesama mereka. Yakobus menggunakan perumpamaan yang sering terjadi di kalangan orang Kristen
pada waktu itu. Yakobus berkata, kalau ada orang yang susah, terus minta pertolongan sama kamu, ya, lalu kita cuma bilang, oke, saya doain kamu, oke, dadah, saya udah doain ya. Dia berkata, bukankah itu omong kosong? Ada orang yang datang, aduh saya lapar, saya gak punya uang. Lalu kita berkata, oke, saya doain kamu, Tuhan cukupkan apa yang kamu butuhkan, amin, haleluya, dadah. Bukankah itu omong kosong? Gak cukup doain, tapi kamu juga harus memberi mereka makan. Sudah itu yang dikatakan Yakobus pada bagian ini, mengaku iman tapi tidak ada perbuatan, mengaku punya iman tapi tidak nampak dalam perbuatan atau dalam hidupnya, itu sama dengan omong kosong. Omong kosong. Dan kalau kita melihat pada bagian ini, di ayat yang ke-25, Yakobus menggunakan kisah Rahab untuk menunjukkan iman yang ditunjukkan melalui kasih kepada sesama. Yakobus mengutip kisah Rahab di ayat yang ke-25. Rahab itu peduli kepada para pengintai yang waktu nyawanya terancam. Rahab menolong mereka, Rahab menyembunyikan mereka, Rahab menyelamatkan nyawa mereka. Dan kita melihat pada bagian ini, apa yang dilakukan Rahab itu dianggap benar oleh Allah. Dianggap sebagai iman yang benar oleh Allah. Saudaraku, kita melihat pada bagian ini, orang yang sudah lahir baru, pasti hidupnya akan berubah menjadi orang yang lebih pengasih. Hidupnya akan diubah oleh Roh Kudus menjadi orang yang lebih peduli kepada sesama. Lebih pemaaf, lebih ringan tangan, lebih murah hati, lebih cepat mengasihi sesama. Saudaraku, pasca Perang Dunia Kedua, terjadi kelaparan di mana-mana. Karena akibat perang, kelaparan melanda hampir seluruh dunia. Dan pada suatu kali ada seorang anak kecil dengan pakaian lusuh, kurus kering, dia menempelkan wajahnya di sebuah etalase toko roti. Dia melihat ke dalam, dan tentu saja dia melihat sambil ngiler karena lapar, dia melihat roti-roti di dalam toko roti itu. Dia sangat lapar, tapi tentu dia tidak punya uang untuk membeli roti. Dan pada waktu itu, ada seorang tentara melihat anak itu, dan kemudian dia masuk dalam toko roti, dan tentara itu membeli sebuah roti untuk diberikan kepada anak kecil yang kelaparan itu. Dan ketika anak kecil itu diberi roti, anak kecil itu melihat dengan sangat takjub kepada tentara itu. Dan kemudian sambil bergetar, anak kecil itu bertanya kepada tentara itu. Dia berkata, "Tuan, apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus?" Saudaraku, anak kecil ini hanya berpikir bahwa orang yang murah hati itu adalah Yesus. Padahal kita adalah pengikut Yesus, harusnya kita menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita serupa dengan Yesus, harusnya kita menjadi orang yang murah hati, orang yang mengasihi sesama. Saudaraku, benar apa yang dikatakan Yakobus. Orang gak bisa melihat iman kita. Mereka hanya bisa melihat perbuatan yang lahir dari iman kita. Saudara, apakah hari ini kita semakin peduli kepada sesama? Apakah kalau kita mengaku bahwa kita orang percaya, bahwa kita mengaku Roh Kudus ada di dalam kita, apakah hari ini kita menjadi orang yang semakin hari semakin peduli kepada sesama? Saya ingat semenjak mama saya bertobat, saudara, dia menjadi orang yang sangat peduli kepada sesama. Dulunya dia orang yang egois, gak peduli orang, tapi sejak dia sungguh-sungguh percaya Yesus dan bertobat lahir baru, dia menjadi orang yang sangat peduli kepada sesama. Teringat waktu itu kami sedang mengalami kesulitan ekonomi karena perusahaan kami baru bangkrut. Papa saya sakit dan kami punya hutang yang sangat banyak, sehingga mama harus bekerja dengan gaji yang sangat minim sekali. Tapi waktu itu dia ingat ada seorang temannya di gereja yang gak bisa ikut retret untuk retret baptis. Dan mama saya dengan uang yang kurang, perhatiin, dengan uang yang kurang, dia bayarin retret temennya. Sebenarnya saya percaya orang yang sudah lahir baru, saya percaya orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya akan menjadi orang yang semakin hari semakin peduli pada sesama. Orang yang sudah lahir baru, yang ada Roh Kudus dalam dirinya akan menjadi orang yang semakin hari semakin ringan tangan, suka menolong orang, menjadi orang yang semakin hari semakin pemaaf, mudah untuk memaafkan orang lain.
saya menyaksikan orang-orang yang dekat dengan Tuhan mudah sekali dalam memberikan pengampunan. Dan saudara, kalau kita mengaku kita sudah lahir baru, kita mengaku bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita, tapi tidak ada perubahan dalam cara kita berelasi dengan sesama, tidak ada perubahan dalam kita memperlakukan orang, memperlakukan karyawan kita, memperlakukan sesama kita. Mungkin betul apa yang dikatakan Yakobus, itu adalah iman yang kosong, iman yang omong kosong. Saudaraku, ciri yang pertama orang yang sudah lahir baru, ciri pertama orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam dirinya bukan bahasa lidah, bukan bahasa roh, tapi ciri yang pertama, hidupnya semakin hari semakin seperti Kristus yang mengasihi sesama. Ciri yang kedua, saudara, ciri yang kedua dari orang yang sudah lahir baru atau dan memiliki Roh Kudus dalam dirinya adalah hidupnya dipenuhi kasih kepada Allah. Yang pertama tadi kasih kepada sesama, yang kedua kasih kepada Allah. Saudara, kalau berbicara cuma kasih kepada sesama, orang yang tidak percaya pun juga banyak orang yang mengasihi sama. Kalau kita melihat orang-orang Buddhis, orang-orang Buddha, mereka adalah orang yang sangat penuh kasih. Apa bedanya dengan orang Kristen? Tapi saudaraku, ciri yang kedua yang ada dalam diri orang-orang yang sudah lahir baru, atau ciri orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam dirinya adalah hidupnya dipenuhi kasih kepada Allah. Saudara, apakah itu cinta? Saudara, bagi saya cinta adalah perasaan yang sangat kuat, dengan energi yang sangat kuat, yang bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sangat berharga. Maksud saya adalah energi yang sangat kuat yang bisa menggerakkan seseorang untuk dengan rela memberikan sesuatu yang sangat berharga. Cinta adalah sebuah energi yang sangat kuat yang bisa menggerakkan seseorang untuk berkorban. Dan pada bagian ini kita melihat Yakobus memakai kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Di ayat 21, Yakobus mencatat bagaimana Abraham menunjukkan imannya dengan mempersembahkan anaknya Ishak. Tentu kita tahu ceritanya, saudara. Abraham menunggu Ishak dengan waktu yang sangat lama, dan di usia tuanya akhirnya Tuhan mengaruniakan Ishak sebagai anak darah daging yang satu-satunya dari istrinya Sarah, saudara. Dan kita tahu bahwa Abraham sangat-sangat mengasihi Ishak. Ishak itu bagi Abraham lebih berharga dari apapun, bahkan lebih berharga dari nyawanya. Dan kalau Abraham memberikan Ishak kepada Tuhan, rela mengorbankan Ishak kepada Tuhan, itu artinya Abraham mengasihi Allah lebih daripada Abraham mengasihi Ishak. Saudaraku, cinta memiliki energi yang sangat kuat, yang bisa menggerakkan seorang untuk dengan rela memberikan sesuatu yang berharga. Cinta adalah sebuah energi yang sangat kuat yang bisa menggerakkan seorang dengan rela berkorban untuk pribadi yang dikasihinya. Dan orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sudah lahir baru, orang Kristen yang ada Roh Kudus dalam dirinya, cirinya adalah dia punya energi itu yang besar itu untuk mencintai Tuhan lebih dari segalanya, untuk rela berkorban buat Tuhan lebih daripada segalanya. Saudaraku, Polikarpus adalah seorang bapak gereja di abad pertama, dan Polikarpus terkenal sebagai martir dari gereja di Smyrna. Smyrna adalah salah satu gereja yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Saudara, Polikarpus adalah orang yang terkenal sangat baik, sangat mengasihi sesama, dan juga sangat mengasihi Tuhan. Satu kali di bawah pemerintahan Roma, Kaisar Roma, Polikarpus ditangkap dan diancam hukuman mati jika dia tidak menyembah Kaisar. Saudara, bahkan tentara yang menangkap Polikarpus pada waktu itu merasa kasihan dan merasa sedih, karena mereka tahu Polikarpus adalah orang yang sangat baik hati, dan juga waktu itu Polikarpus sudah sangat tua, usianya sekitar 87-86 tahun, saudara. Dan orang-orang yang menangkap Polikarpus ini karena ingin Polikarpus bebas, nggak dihukum mati, mereka berkata kepada Polikarpus, "Polikarpus, apa sih salahnya jika engkau pura-pura menyembah Kaisar? Cuman pura-pura menyembah Kaisar. Tuhanmu pasti mengerti kok." Sudah, namun waktu itu Polikarpus menjawab dengan sebuah perkataan yang sangat terkenal.
Dia berkata, 86 tahun aku mengabdi kepada Kristus. Satu hari pun Kristus tidak pernah mengecewakan aku. Satu hari pun Kristus tidak pernah menyakiti aku. Masakah aku tega mengecewakan Tuhan yang sudah mati bagiku? 86 tahun aku mengabdi kepada Yesus. Sehari pun Yesus tidak pernah mengecewakan, menyakitiku. Masa sekarang aku tega menyakiti hati Tuhan? Sudah tradisi mengatakan Polikarpus akhirnya dibakar hidup-hidup. Tapi ajaib, api tidak bisa membakar dan menyentuh tubuhnya. Sampai akhirnya ada seorang prajurit yang menombaknya, dan tradisi mengatakan darah Polikarpus itu menyembur dan memadamkan semua api. Dia mati sebagai martir bagi Kristus yang sangat dia kasihi. Saudaraku, ciri yang paling nyata yang tidak bisa dimanipulasi orang yang sudah lahir baru, orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya, bukan bahasa lidah, tapi dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidupnya dipenuhi kasih kepada Allah. Saudara, bagaimana dengan kita yang mengaku sudah lahir baru? Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan lebih dari apapun? Lebih daripada siapapun? Lebih dari orang tua kita? Lebih dari pasangan kita? Lebih dari anak kita, sahabat kita, pacar kita? Kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi harta, mengasihi hobi kita, mengasihi koleksi-koleksi kita. Sudah, orang Kristen sejati, orang Kristen yang sudah lahir baru tidak akan menukar imannya dengan apapun. Tidak akan menukar waktu ibadahnya dengan mencari uang, dengan rekreasi, dengan tidur, atau dengan bikin tugas. Orang Kristen yang sejati tidak mungkin menukar waktu saat teduhnya dengan main game, dengan drama Korea, atau tidur lebih lama. Orang Kristen yang sejati tidak mungkin hitungan dalam memberi pikiran, memberi tenaga, memberi uang, memberi perpuluhan bagi Tuhan. Orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen yang sejati tidak mungkin meninggalkan Tuhan hanya karena masalah hidup, hanya karena kesulitan hidup. Saudaraku, apakah hidup kita sudah dipenuhi kasih kepada Allah? Saudara, pertanyaan refleksi bagi kita pada saat ini di hari Pentakosta. Sudah berapa lama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah Roh Kudus sudah ada dalam diri kita? Kalau ada, harusnya ada tanda yang nyata, yaitu hidup kita dipenuhi oleh kasih kepada Allah dan pada selamat. Dan bukankah Yesus pernah berkata tentang dua hukum yang utama dan terutama? Hukum yang utama dan terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan bukan hanya Yesus mengucapkan kedua hukum itu, tapi Yesus menghidupi hukum itu. Dan teladan yang paling nyata bagaimana Yesus menghidupi hukum itu adalah melalui salib. Dia menunjukkan kasihnya yang terbesar kepada Bapa dengan taat menjalani jalan salib. Dan dia menunjukkan kasihnya yang besar kepada manusia. Dengan jalan salib, dia mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Saudaraku, hari ini bagi kita yang mengaku sudah percaya Yesus lahir baru, sudah ada Roh Kudus, kita mengaku sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita, apakah hidup kita sudah menunjukkan kemurahan, kepedulian, kasih kepada sesama? Apakah hidup kita sudah menunjukkan pengabdian, ketaatan, dedikasi yang mutlak kepada Allah? Kalau belum, mungkin kita belum sungguh menerima Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah dibaptis, walaupun kita mungkin sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Seperti yang dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah omong kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena tanda utama seorang sudah sungguh-sungguh terima Tuhan, sudah lahir baru, sudah memiliki Roh Kudus dalam dirinya, bukan bahasa lidah, tapi semakin hari dia semakin mengasihi sama, dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman ini boleh hidup dalam diri kami. Kiranya tanda-tanda yang Kau berikan semakin nyata dalam diri kami.
Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari kami semakin mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami. Di hari Pentakosta ini kami sekali lagi memohon supaya hati kami dipenuhi Roh Kudus sehingga kami menyatakan buah-buah Roh itu. Menunjukkannya melalui kasih kami kepada sesama dan kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 我们一起起立，我们来念主祷文，然后我们领受神的祝福。Mari kita doa Bapa kami， 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。Kasih karunia dari Allah serta putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.